Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berjuta-juta nikmatnya, yang apabila kita disuruh menghitung-hitungnya kita tidak akan mampu untuk menghitung dan membalasnya, baik itu nikmat dohir dan nikmat batin, baik itu nikmat jasmani dan nikmat rohani, dan lebih-lebih adanya iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan iman dan takwa kita dengan hadirnya bulan suci Ramadan ini, iman dan takwa kita semakin kuat, semakin subur, sehingga kita mampu untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Apabila perintah-perintah Allah dapat kita laksanakan, apabila larangan-larangan Allah dapat kita jauhkan, itulah dengan biaunillah, dengan pertolongannya Allah,
biidnillah dengan izinnya Allah, dan biridhoillah dengan ridhonya Allah. Maka kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apabila iman yang kokoh ada pada diri kita dan kita rajin untuk mencari ilmu, menggali ilmu, memahami ilmu, yang pada akhirnya orang yang memperdalam ilmu, semakin dalam ilmu dikaji dan dipelajari, dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mencintai perintah-perintahnya, perintah yang kecil, yang sedang, yang berat pun ia laksanakan karena bukti cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan keyakinan yang kokoh apabila seorang hamba melaksanakan perintah-perintah Allah, pasti dan pasti kemanfaatannya akan kembali kepada kita semuanya, bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus yakin seyakin-yakinnya apabila Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk menjauhi dosa dan permusuhan, sekecil apapun atau sebesar apapun, pasti dan pasti itu akan berdampak menyebabkan manusia yang derajatnya mesti mulia di sisi Allah karena melaksanakan larangan-larangan Allah, dia menjadi makhluk yang terhina. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan, tadarus Al-Quran kita, dan seluruh ibadah di bulan suci Ramadan dari awal sampai akhir diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita terlahir menjadi makhluk-makhluk yang baru dengan iman dan takwa yang semakin kokoh, sehingga 11 bulan berikutnya panjenengan hidup dalam keadaan iman dan takwa dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan puasanya tidak hanya 1 bulan penuh, tapi rasa puasa ini seakan-akan berpuasa sepanjang zaman. Itulah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pemahaman para sahabat-sahabat Nabi, pemahaman para tabi'in dan orang-orang yang beriman takwa. Seandainya dia mengetahui manfaat dan keagungan bulan Ramadan, mereka berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar seluruh bulan ini dijadikan seperti bulan Ramadan. Mari kita lihat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat keempat, namanya surat An-Nisa. Ayatnya ayat yang ke-31 yang sudah saya bacakan tadi. Allah berfirman, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang kamu dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu atau dosa-dosamu yang kecil
dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa rahman rahimnya Allah itu. Panjenengan datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memikul dosa. Panjenengan mau memohon ampun, beristighfar, dan panjenengan mau bertaubatan nasuha, maka seluruh dosa-dosa panjenengan akan terhapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa kasih dan sayangnya Allah kepada orang-orang yang beriman. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi dan rasul dari nomor 1 sampai nomor 5 dan sampai di akhir zaman nanti, istighfar dan taubat ini adalah utama dan pertama. Karena setiap Bani Adam itu pasti punya kesalahan-kesalahan, dan sebaik-baik orang yang mempunyai kesalahan, dia mau beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Ramadan ini kita bagi 10 yang pertama R, 10 yang kedua A, dan 10 yang terakhir adalah BAN. Kita singkat Raban. Rahmat, ampunan, bebas api neraka. Betapa senangnya apabila nanti kita di hadapan Allah, setelah rapot catatan amal kita diberikan oleh Allah melalui para malaikat-malaikatnya, dan kita menerima dengan tangan kanan kita, berarti ini adalah sebuah kebahagiaan yang luar biasa, karena panjenengan pasti dan pasti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rahmat itu, kasih sayang itu sudah diturunkan kemarin. Bayangkan, kita ini biasanya nggak biasa puasa, kita ini nggak biasanya sholat malam, atau amal-amal yang lain. Coba kita perhatikan di bulan suci Ramadan, betapa mudahnya umat Islam ini untuk meningkatkan amal ibadahnya di bulan suci Ramadan. Ini adalah pertanda rahmat Allah sedang diturunkan. Kita yang kaya raya berbagi dengan hartanya, kita yang punya ilmu berbagi dengan ilmunya, kita yang punya tenaga berbagi dengan tenaganya. Ini bukti 10 hari pertama rahmat Allah diturunkan kepada kita. 10 berikutnya Allah turunkan ampunan. Siapa yang akan mendapatkan ampunan itu? Yaitu orang-orang yang meminta ampun. Jadi kalau Allah turunkan ampunan, apa yang kita lakukan? Kita memohon ampun. Namanya istighfar dan taubatan nasuha. Bisa dilihat di surat 66, namanya At-Tahrim.
ayat 6 sampai 8. Jagalah dirimu, jagalah keluarga besarmu, jagalah umat ini, jangan sampai ada yang masuk ke dalam neraka jahanam. Karena kalau orang itu sudah dibagikan rapotnya, kemudian tangan kirinya yang menerima, dan rapot itu diterima dari arah belakang, maka betapa susahnya orang itu, pasti dan pasti dia akan dijengkrakkan ke dalam neraka jahanam. Karepnya gitu ya tidak mau, maunya ya tidak mau. Wong namanya api neraka itu panas. Sejak diciptakan sampai nanti akhir zaman, neraka ini menyala terus. Makanya kalau di bulan suci Ramadan pintu-pintu neraka sudah ditutup, jangan dibuat mainan, malah dibuka. Ini namanya orang aneh bin ajaib. Pintu neraka sudah ditutup gitu, malah dibuka. Jarene pengen tahu rokok kaya apa sih, penasaran aku. Aneh orang ini. Nanti tak tunjukkan orang aneh itu. Namanya orang munafik. Ya, dia puasa, dia sholat, dia haji, tapi juga berbuat keji. Dia puasa, tapi RFJ masih dilakukan. Rafas, suka lihat yang kotor-kotor, gambar-gambar kotor, suka ngomong-ngomong yang kotor-kotor, mesoan, padahal puasa. Setelah itu apa? Akhirnya suka berbuat yang namanya fasik, poso tapi malu gitu kalau ada orang melas gitu gayanya. Tapi kalau sudah jauh dari orang itu, masuk warung, anehnya dia itu nggak takut kalau kelihatan kakinya, yang ditakuti itu kelihatan mukanya. Makanya yo pakai helm tuh, pakai itu paman dolit itu orang aneh bin ajaib itu. Takutnya itu pada istri anaknya. Tapi kalau setelah keluar dari rumah, sampai rumah melas gitu, kayak kusut gitu, poso temenan, padahal mari buko. Lah makanya sampai lihat itu di pinggir-pinggir jalan itu, warung-warung itu, kelihatan hanya kakinya toh, kepalanya nggak kelihatan. Karena dia takutnya itu diketahui oleh manusia. Orang munafik itu wedine sama manusia. Kalau orang beriman takutnya sama Gusti Allah, beda kan? Kemudian orang yang biasa rofas, fusuk, jidal, maka suka berkelahi. Makanya nek sampean puasa ditantang, dijak gelut sama seseorang, bilang, aku sedang berpuasa mas, mohon maaf, aku sedang puasa mas. Tapi jangan ngomong Boko mari buko, nggak boleh. Poso yo, poso. Ojo kata mari buko terus mbok ladeni ngono. Yo jenenge iku jenenge gak genah iku. Dadi poso iku isuke apik, awane apik, bengine apik, esuk meneh apik terus apik wong poso iku. Luar biasa Pak. Makanya sampean itu bersyukur menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Umurnya pendek-pendek Pak. Nanti di bulan Ramadan ini Pak, ya ada hari, satu hari lebih baik daripada 1000 bulan. Namanya Lailatul Qadar. Ojo kok terus golek sing ganjil
Yang genep lah apa Mas gak neng masjid Mas. Wah, genep iki. Malaikate turu. Kok iso ngaji nanti? Jadi baiknya itu sejak tanggal 1 sampai akhir full penuh. Nah, pasti dapat Lailatul Qadar. Ya, gitu ya. Jadi hati-hati. Mudah-mudahan dengan puasa yang kita lakukan ini seluruh dosa kita, kecil maupun besar, akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah dalam ayat ini untuk meminta agar orang-orang beriman menjauhi dan meninggalkan semua pekerjaan yang berakibat dosa besar. Meninggalkan semua dosa-dosa itu bukan saja sekedar menghindarkan diri dari siksaannya, tetapi juga merupakan suatu amal kebajikan yang dapat menghapuskan dosa-dosa kecil yang telah diperbuatnya. Tindakan meninggalkan dosa besar bukanlah masalah yang ringan dan sederhana. Seseorang yang mampu menahan diri dan berbuat dosa besar pada saat peluangnya ada, berarti ia memiliki kadar keimanan yang teguh. Oh, panjenengan ngelakoni dosa itu cek mampu sampai cek enom cek sehat, tapi panjenengan itu nggak mau melakukan dosa. Lapo sampean nggak mau melakukan dosa? Karena dosa itu dosa, itu api. Jadi itu luar biasa, panjenengan masih sehat, masih muda, masih belia, tapi tidak pernah melakukan suatu perbuatan dosa, itu dijempoli. Ya, kaum muda yang senantiasa cinta kepada masjid, bertadarus, beristighfar di masjid ini, mereka termasuk para pemuda-pemuda yang akan dinaungi nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga orang-orang tua yang tidak berbuat dosa. Jadi kalau ada sudah orang umurnya 40 tahun ke atas itu masih dulinan dosa, wah ini bahaya. Jadi umurnya 40 itu mulai, sampai lihat nanti dalam surat 46 namanya Al-Ahqaf ayat 15. Jadi orang itu kalau sudah usia 40 tahun, tobat nasuha harus dilakukan. Jika tidak tobat, dikhawatirkan mati tidak membawa iman. Ya, bukan terus sampean wis lewat dari 40, dari Ustaz mau 40, saya aku 50 lewat kok. Ya mau tobat, enggak boleh begitu. Ya syaratnya tobat itu nek sampean durung wafat, sekarat itu, kejat-kejat itu nggak boleh. Ya mulai sekarang panjenengan harus bertaubatan nasuha. Terakhir berarti ia memiliki kadar keimanan yang teguh sekaligus kesabaran yang kukuh. Orang seperti ini dijanjikan Allah masuk surga. Oh, melihat nanti dalam surat keempat An-Nisa ayat 69 sampai 70, sampai akan dipertemankan nanti, dikoncokan ulaika rofiko itu loh, hasuna ulaika rofiko minan nabiyyin wa syuhada wa sholihin wa hasuna ulaika rofiko. Jadi konco-konco sampai para nabi dan rasul, nek panjenengan dalam hidup ini mau bertaubatan nasuha. Saya berdoa mudah-mudahan keluarga besar Masjid Al-Ikhlas ini Allah berikan iman yang kokoh, kemudian ilmu yang mantap, kemudian amal yang soleh, yang senantiasa ikhlas karena Allah, dan istiqomah. Insya Allah hidupnya mulia, kalau mati husnul khotimah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan surat keempat ayat 31 yang saya terangkan pada kesempatan kali ini akan menjadi pedoman bagi panjenengan untuk senantiasa menjauhi segala dosa
baik itu kecil, baik itu sedang, baik itu besar, semuanya ditinggalkan, memohon kekuatan kepada Allah, hijrah menjadi pribadi-pribadi yang beriman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah melindungi diri kita, keluarga besar kita dan umat ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amah wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah la'allakum tuflihun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Warda an khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ansai sahabati wa tabi'in wa anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Ya Allah, turunkanlah rahmatmu kepada kami, turunkanlah ampunanmu kepada kami, dan bebaskan kami dari siksaan api neraka. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullah akbar.